Bukan berarti tidak peduli. Tidak berjumpa bisa jadi saling melindungi. Mari kita saling menguatkan dan tetap saling mendoakan. Yakinlah, badai pasti berlalu. Awan hitam di hati yang sedang gelisah, daun berguguran. Satu-satu jatuh ke pangkuan. Ku tenggelam sudah ke dalam dekapan semusim yang lalu, sebelum ku mencapai langkahku yang jauh. Tetap tenang, kami bekerja untuk Anda tetap di rumah untuk kami. Terima kasih kami ucapkan, doa kami panjatkan. Buat kami, kalian adalah pahlawan. Selalu cuci tangan Dan jaga kesehatan. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Gelisah ku menanti kekesebun pagi. Tak kuasa ku memandang datang matahari. biarkan kami yang melayani Anda. Biarkan kami yang menjaga kebersihan. Kini semua bukan milikku. Musim itu telah berlalu. Matahari segera berganti. Saatnya berempati. Tetap peduli dan tetap berbagi. Terus belajar tak kenal lelah, meski harus dari rumah. Kowe ora usah mulai wis. THR ae kirim menang aku ya. Tebarkan cinta untuk sesama. Bersama kita melangkah. Saya dan kamu, yo, kita harus bangkit bersama, jangan terpecah-pecah. Lihat sekitarmu, semua jadi baru. Yakinlah selalu badai pasti berlalu. Satukan hati, satukan jiwa, satukan semangat karena katong bersaudara. Tetap berdoa dan beribadah, meski harus dari rumah. Alhamdulillah saya sudah kembali sehat dan pasien yang sembuh terus meningkat. Bagimu negeri, jiwa warga kami. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang ada di rumah kita masing-masing. Kita kembali bertemu dalam satu renungan firman Tuhan di masa pandemi COVID-19, di mana kita berada di rumah kita masing-masing dengan ibadah online system. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang bertata dalam surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini kami boleh memberikan renungan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Engkau sendiri akan bekerja dan berkarya, sehingga firman yang kami taburkan boleh menjadi kekuatan bagi jemaat Tuhan yang mendengarkan di rumah kita masing-masing. Sekalipun kami tidak bisa beribadah secara offline, namun kami percaya kuasa Tuhan sanggup menjamah setiap jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dengan urapan kuasa-Mu, kami
mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Urapi hamba-Mu dengan urapan kuasa-Mu. Kami percaya biar Roh Kudus sendiri akan turut bekerja. Urapi tutur kata hamba-Mu, urapi setiap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan, nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya, amin. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah kita masing-masing. Di pagi hari yang indah ini, kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau kami melihat seluruh jemaat Tuhan di AP Damai Sejahtera masih dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat, dan tidak ada seorang pun yang terkena COVID-19. Patut kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memelihara, menjaga, bahkan Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan jemaat Tuhan, sekalipun menghadapi namanya pandemi COVID-19. Kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Bapa yang sangat baik. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, yang akan kami berikan judul firman Tuhan adalah Badai Pasti Berlalu. Jemaat Tuhan yang kekasih, saat ini kita sedang dilanda dengan pandemi COVID-19, di mana seluruh dunia mengalami hal yang sama, khususnya Indonesia. Kami juga mengalami, khususnya di kota Jombang juga mengalami yang namanya pandemi COVID-19. Namun percayalah, sekalipun kita saat ini menghadapi pandemi COVID-19, percayalah, COVID ini akan berhenti. Badai ini akan berlalu. Apapun yang terjadi, pasti ada jalan keluar. Sebab itu, jemaat Tuhan yang kekasih, mari kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Ratapan 3 ayat yang ke-31 dan 32. Demikianlah firman Tuhan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 32. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia. Puji nama Tuhan, jemaat Tuhan yang kekasih. Di dalam kitab Ratapan ini adalah di mana waktu itu bangsa Israel sedang ada dalam kondisi tekanan yang cukup berat, di mana dia berada dalam kondisi hidup yang penuh dengan tekanan dan kesulitan. Tetapi waktu itu Tuhan Yesus berbicara melalui seorang nabi yang bernama Yeremia. Dan dia katakan di dalam ayat yang ke-31, karena tidak untuk selamanya Tuhan mengucilkan. Kalau hari-hari ini kehidupan kita berada dalam satu badai, dalam pandemi COVID-19, firman Tuhan berkata tidak untuk selamanya kita dikucilkan. Berarti ada jalan keluarnya. Jadi sekalipun saat ini kita berada dalam kondisi pandemi COVID-19, tetapi Tuhan berjanji, Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Kita tidak akan dikucilkan, artinya Tuhan itu masih memberi kesempatan. Ayat yang ke-32 dikatakan tadi dalam Ratapan, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah, Tuhan Yesus itu sangat menyintai dan menyayangi jemaat Tuhan yang ada di rumah.
Sekalipun hari-hari ini kita dihadapkan dengan satu masalah pandemi COVID-19, bagaikan badai, dengan situasi dan keadaan yang sulit, di mana hari-hari ini banyak orang yang susah, banyak orang yang menderita. Beberapa pengusaha sekarang ini dihadapkan dengan satu situasi yang sulit, di mana pabrik banyak yang tutup, karyawan banyak yang di PHK, bahkan di tempat-tempat toko-toko sepi, warung-warung sepi, semua orang mengalami masa-masa yang sulit seperti ini. Tetapi firman Tuhan ini jelas berkata, badai itu pasti berhenti. Ada waktunya Tuhan akan menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kapan, Pak? Waktunya Tuhan kita nggak tahu. Yang jelas Tuhan itu sangat menyayangi jemaat Tuhan. Tuhan itu penuh dengan perhatian. Jadi kita tidak ditinggal sendirian. Di dalam kitab Yeremia 29 ayat yang ke-11 juga dikatakan, Yeremia 29 ayat 11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Jemaat Tuhan yang dikasihi, percayalah kepada Tuhan bahwa pandemi COVID-19 itu bukan rencana Allah. Tuhan tidak pernah merencanakan kita hidup dalam bencana. Tuhan tidak pernah merencanakan kita hidup dalam kecelakaan. Tuhan tidak pernah merencanakan kita hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Bahkan Tuhan tidak pernah merencanakan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tetapi percayalah kepada Tuhan bahwa rancangan yang Tuhan berikan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Bahkan firman Tuhan berkatakan, yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Inilah janji yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab itu perlunya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mengerti bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi badai, dalam menghadapi pandemi COVID-19. Yang pertama kita lihat, kita harus mempunyai sikap sabar menunggu. Jemaat Tuhan yang kekasih, banyak orang bertanya, sampai kapan pandemi COVID-19 ini segera berhenti? Bahkan ada banyak orang meramalkan tahun depan, ada orang mengatakan bulan depan. Tidak ada kepastian, di mana orang tidak bisa mengetahui kapan pandemi COVID-19 ini segera berhenti. Tetapi firman Tuhan berkata, sabarlah menunggu. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang kekasih kita harus sabar menunggu? Karena kita harus percaya bahwa satu saat badai itu pasti berhenti. Satu saat badai itu pasti berlalu. Jadi jemaat Tuhan jangan merasa kenapa aku harus hadapi seperti ini. Bahkan kita mengeluh kepada Tuhan. Yang kedua, sikap kita jangan emosi. Kita harus mengerti satu saat pasti ada solusi dan jalan keluar. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mengetahui rancangan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, tetapi satu rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan pengharapan.
Jemaat Tuhan yang kekasih, yang perlu kita perhatikan, sikap yang ketiga, janganlah kita menjadi orang-orang yang putus asa, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Percayalah, penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, ada satu kisah 2 orang pemuda yang baru keluar dari sebuah gedung. Dia melihat kondisi di luar, hujan deras, petir menyambar, angin kencang. Semua orang ketakutan. Seorang pemuda, dia berkata, tenang, jangan takut, hujan pasti berhenti. Orang mulai berbisik-bisik, sampai kapan? Hujan lebat, angin ribut, bahkan petir menyambar, segera berhenti. Tetapi seorang pemuda ini dengan tenangnya dia berkata, percayalah, hujan ini akan segera berhenti, badai ini akan segera berlalu. Tidak lama kemudian, hujan yang deras itu hanya 1 jam berhenti dari reda. Satu gambaran dalam kehidupan kita sebagai umat orang yang percaya kepada Tuhan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Kalau kita mau bersabar menunggu sampai COVID ini selesai, kalau kita tidak emosi, kita yakin dan percaya pasti ada solusi dan jalan keluar. Dan kita tidak takut menghadapi, tetapi kita mau percaya dan berseru dan berpasrah kepada Tuhan. Maka satu saat badai itu berlalu. Demikianlah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus punya keyakinan iman. Percayalah kepada Tuhan. Di saat kita dihadapkan dengan satu masalah, pasti Tuhan memberikan jalan keluar. Di dalam kitab Yohanes 14:27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar. Jemaat Tuhan yang kekasih, percayalah kepada Tuhan dalam menghadapi situasi dan keadaan yang sulit. Tenang, sabar menunggu. Jangan emosi, jangan takut. Dengan hati yang tenang, berharap dan bersandar kepada Tuhan. Jangan gelisah, jangan gentar, tetapi ingat, Tuhan senantiasa menyertai. Itulah renungan singkat yang membuat iman kita menjadi teguh, menjadi kuat ketika kita yakin dan percaya. Tuhan tidak pernah memberikan masa depan yang suram. Tuhan selalu memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Dan Tuhan tidak pernah memberikan rancangan kecelakaan. Tetapi Tuhan senantiasa memberikan kepada kita masa depan yang penuh pengharapan. Percayalah jemaat Tuhan yang kekasih. Pagi hari ini, di antara jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing, kuasa dan hujan dinyatakan. Sekalipun engkau berada di rumah, percayalah, damai sejahtera Allah, kasih setia Bapa, berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan, dan engkau tidak akan kekurangan sesuatu apa. Tepat pada waktunya
Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Kau telah memberikan kepada kami hikmat Roh Kudus sehingga kami boleh melakukan tugas dan pekerjaan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya hamba berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus Kau akan berkarya dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan berlalu dengan sia-sia. Kami ingat badai itu pasti berhenti. Badai itu pasti berlalu ketika kami siap menunggu dengan tenang, yakin dan percaya. Pasti ada jalan keluarnya dan Tuhan menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa dan permohonan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang terkasih, terima berkat Tuhan. Damai sejahtera sukacita mengalir dalam kehidupan saudara. Bahkan Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa dan permohonan kami. Haleluya.